Hai sobat, jumpa lagi ya dengan kakak dalam cerita dongeng anak. Kali ini kakak akan bercerita mengenai si cantik dan si buruk rupa. Langsung saja yuk kita simak bersama-sama mengenai cerita si cantik dan si buruk rupa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang saudagar kain yang mempunyai 3 orang putri yang sangat cantik. Dan dari ketiga putri saudagar kain itu, ada seorang putri bungsu yang sangat terkenal dengan kebaikan budi pekerti dan kemurahan hatinya. Dialah Bella, gadis yang cantik dan berhati sangat mulia. Sang saudagar setiap sebulan kali pasti pergi ke luar kota untuk menjual barang dagangan kainnya. Seperti biasanya, sebelum pergi berdagang ke kota, beliau selalu bertanya kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, oleh-oleh apa yang kalian minta?" Tanya sang ayah kepada ketiga putrinya. Kedua kakak-kakak itu pun meminta sang ayah untuk membelikan baju yang sangat indah. Dan tidak disangka-sangka, si putri bungsu itu hanya meminta dibelikan setangkai mawar untuk di taman di halaman rumahnya. Maka berangkatlah sang saudagar kain itu ke kota untuk berjualan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi tidak seperti biasanya. Kain dagangannya pun tidak laku. Berarti selembar pun uang tidak didapatkan pada hari itu. Karena itu, apa yang menjadi pesanan ketiga putrinya tidak dapat dia belikan. Apalagi untuk membeli 2 pasang baju yang indah. Untuk membeli setangkai mawar pun tidak ada uang. Oh, betapa kecewanya nanti ketiga putriku ketika tahu aku tidak membawakan oleh-oleh untuknya, ucap seorang ayah itu. Betapa capeknya si saudagar kain tersebut ketika hendak pulang. Namun, apa yang disebut cobaan hidup masih menerpanya. Mungkin karena beliau tidak fokus ketika berjalan di hutan. Akhirnya, sang saudagar pedagang kain tersebut tersesat di dalam hutan. Tidak tahu arah timur, arah barat, dan berjalan pun tak tentu arah. Saudagar itu terus-menerus mencari jalan untuk keluar dari hutan, tetapi tidak menemukannya. Dan tiba-tiba dia melihat ada sebuah rumah besar sekali. Rumah itu mirip sebuah kastil yang berada di tengah hutan belantara. Tanpa permisi, sang pedagang kain itu memasuki pintu kastil dan terus masuk ke dalam ruang. Satu demi satu ruang tersebut dia masuki dan sampailah di suatu ruangan. Ruangan yang lengkap dengan meja makan serta makanan yang tersaji. Karena memang lapar, tanpa pikir panjang dilahapnya makanan itu sampai kenyang. Setelah rasa lapar terpuaskan, dia pun berjalan lagi mengelilingi kastil yang luas itu. Maka sampailah di dalam belakang kastil yang ditumbuhi berbagai macam bunga mawar. Wah, kebetulan ini anakku yang bungsu si Bella minta dibelikan setangkai bunga mawar. Lalu si pedagang itu mengambil setangkai mawar yang berbunga sangat indah.
Dan akhirnya sang saudagar pedagang kain tersebut berniat untuk mencari kembali jalan pulang keluar dari rumah itu. Namun secara mendadak muncullah seorang manusia yang sangat buruk rupa, yang berdiri menghalangi jalan dia keluar. Kemudian orang tersebut membentaknya dengan sangat galak. "Oh, ternyata selama ini yang selalu mencuri mawar-mawarku itu adalah kamu, hai orang tua." Bentakan yang garang sekali keluar dari mulut orang itu. Saudagar kain tentu saja ketakutan dengan amat sedih. "Bukan tuan, bukan aku. Baru kali ini aku mengambil mawar ini." "Jangan banyak bicara kau orang tua. Kamu akan aku penjarakan selamanya di bawah kastilku ini." Dengan garangnya orang buruk rupa itu menghardik. Sekali lagi saudagar dagang kain itu menjelaskan mengapa dia sampai di situ dan mengapa juga dia terpaksa mencuri mawar itu untuk anak bungsu yang memesan dibawakan dari kota. Lama sekali si buruk rupa itu berpikir, mencerna apa yang tadi dijelaskan sang saudagar itu. Akhirnya si buruk rupa memberikan syarat kepada saudagar. "Okelah, aku setuju melepaskanmu. Tetapi putrimu harus kamu bawa kemari dan menjadi pelayanku." Dengan bentakan yang begitu nyaring, si buruk rupa berkata, rasanya tidak ada jalan keluar lain selain setuju dengan syarat tersebut. "Baiklah tuan, aku pasti akan mengantarkan putri bungsuku kemari. Tunggu saja, aku tidak akan berbohong kepadamu tuan." Sesampai sang saudagar itu di rumah, disambut oleh ketiga putrinya dengan gembira karena ayah mereka telah pulang kembali dari kota. Kemudian orang tua itu bercerita tentang pengalaman yang menimpanya dalam perjalanan dalam perdagangan kali itu. Juga persyaratan yang harus dipenuhi dengan seseorang yang telah menangkapnya dalam sebuah taman karena mengambil setangkai mawar. Tetapi di luar dugaan sang ayah, putri bungsunya ini bersedia menolong ayahnya dengan ikhlas untuk menjadi pelayan seorang yang berwajah buruk rupa. Akhirnya sang pedagang itu kembali dengan membawa anak bungsu ke kastil sang buruk rupa. Dan tidak disangka dan tidak diduga juga betapa cantiknya anak sang saudagar kain ini, pikir si buruk rupa ketika bertemu untuk pertama kalinya dengan Bella. Tetapi sang putri bungsu yang baik ini diperlakukan dengan sopan dan baik sekali. Bukannya dijadikan pelayan oleh sang buruk rupa, Bella selalu dibelikan makanan yang enak-enak dan selalu dibelikan baju yang sangat indah. Bella seorang putri raja yang sangat cantik dengan baju yang dipakainya. Karena kebaikan dan perhatian yang diberikan sang buruk rupa begitu tulus kepada si putri bungsu, akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta. Dan yang menjadi hobi mereka adalah sama-sama merawat bunga mawar, bunga kesukaan mereka berdua. Mereka berdua banyak menghabiskan waktunya di taman bunga. Sambil memupuk cinta, mereka yang mulai tumbuh bersama. Dan tidak terasa waktu berjalan terus. Sudah berbulan-bulan Bella jauh dari keluarganya. Sang putri bungsu itu pun merasa kangen dan ingin bertemu keluarganya. Maka Bella memohon izin untuk bertemu dengan keluarga di rumah.
Sang buruk rupa pun memberi izin itu dengan syarat, kamu boleh bertemu keluargamu hanya dalam waktu 1 minggu, sebab kalau sang Bella tidak kembali, aku akan mati karena aku sangat rindu kepadamu, Bella, kata si buruk rupa. Sang putri bungsu pun menyanggupi syarat yang diberikan sang buruk rupa bahwa dia akan kembali lagi 1 minggu ke depan. Sesampainya di rumah sang ayah, Bella terlihat lebih menarik lagi dari yang dulu ketika masih ada di rumah. Bella bercerita panjang lebar tentang kebaikan yang diterima selama ini di tempat tinggal si buruk rupa. Semua kebutuhan hidupnya selalu diperhatikan sang buruk rupa. Ketika mendengar cerita adiknya itu, kedua kakaknya ini menjadi iri. Dibuatlah rencana agar sang adik tidak kembali lagi ke kastil pada waktu yang telah dijanjikan itu. Tepat 7 hari, sang Bella telah berada di rumah bersama keluarganya. Bella telah bersiap-siap akan berangkat lagi pulang ke kastil. Tetapi kedua kakaknya memeluk sang adiknya agar sehari lagi tinggal bersama mereka dengan alasan mereka masih sangat rindu dengan pertemuan itu. Yang pada akhirnya sang putri bungsu pun setuju dengan usul kakak-kakaknya. Barulah besok paginya sang putri bungsu berangkat kembali ke rumah sang buruk rupa. Sesampainya di rumah sang buruk rupa, Bella mencari si buruk rupa di dalam rumah tidak ada. Mungkin di taman, pikir sang Bella. Betapa kagetnya melihat tuannya tergeletak di atas rumput taman mawar dengan kondisi yang sangat lemas. Aku sangat kecewa dengan janjimu, Bella, yang tidak tepat. Dengan suara yang sangat lemas, sang buruk rupa berujar. Maaf hamba, maaf Tuan. Hamba bukan bermaksud tidak menepati janji dan syarat yang Tuan ajukan. Tetapi kedua kakak hamba meminta waktu 1 hari lagi. Mereka sangat rindu kepada hamba. Maafkan hamba, Tuan. Hamba sangat mencintaimu, Tuan, dengan segenap jiwa raga hamba. Tuan harus kuat. Hamba akan memanggil tabib atau orang pintar untuk mengobati Tuan. Sambil meneteskan air matanya, Bella memeluk Tuan yang sangat dia sayangi. Dan air mata itu menetes di pipi sang buruk rupa yang berada dalam pelukan eratnya. Satu tetesan air mata cinta sang putri bungsu telah merubah sang buruk rupa menjadi sang pangeran yang tampan, yang selama ini terkena kutukan sang peri yang sangat jahat. Kutukan telah sirna hilang tak terbekas dan sang pangeran tampan itu meminta langsung sang putri bungsu untuk dijadikan istrinya. Akhirnya mereka pun hidup bahagia.